Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, adik-adik semua. Selamat sore Profesor Iwan. Buat enaknya saya panggil Pak Iwan aja ya, karena nama akun YouTube juga Pak Iwan, jadi biar anak-anak mudah memanggil. Kalau memanggil Prof juga boleh, Profesor atau Pak, mau panggil Om Iwan juga boleh kali ya, Pak Iwan. Boleh, bebas. Kak Iwan juga lebih enak lagi. Aduh. Ya, mohon maaf, saya terlebih dahulu mohon maaf karena tetangga sebelah saya lagi perbaikan rumah, jadi ada suara ketok-ketok, jadi mohon tidak didengarkan, maaf. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai bekerja. Hari ini anak-anak, teman-teman semua, kita berjumpa lagi di acara webinar Ingin Jadi Apa. Ini seri ke-17 dan syukurlah hari ini saya berhasil menghadirkan Profesor Iwan Pranoto, MSc PhD. Jadi kita sudah lama ingin mengundang Profesor Iwan ini untuk hadir di sini dan ternyata bersambut. Beliau ingin sekali berjumpa dengan anak-anak semua, ingin berbagi mengenai pekerjaannya, mengenai apa yang disukai oleh Pak Iwan sehari-hari, yaitu matematika tentunya. Dan kita sore ini berkesempatan bertemu dengan beliau langsung melalui webinar Zoom ini. Dan beliau sudah hadir di sini. Profesor Iwan adalah seorang guru besar matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Beliau menamatkan sarjananya dari ITB di tempat yang sama, kemudian S2-nya di sebuah universitas di Kanada, dari master sampai PhD. Ya. Dan Pak Iwan juga sering membagikan cara-cara memecahkan matematika di dalam akun YouTube-nya. Dan juga yang menarik ini ya, selain sebagai pengajar matematika, juga berbagi tentang matematika, juga Pak Iwan pernah menjadi atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk India. Jadi Pak Iwan juga punya pengalaman bekerja sebagai diplomat ya gitu ya, mewakili Indonesia dalam urusan pendidikan di negara India. Jadi sangat menarik mungkin kalau bisa beliau menyinggung sedikit tentang pengalaman sebagai atase kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan itu. Itu teman-teman. Dan saya tidak ingin panjang lebar lebih jauh lagi. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan pencet raise hand. Ada di bawah kolom partisipan. Jadi dibuka nih ada tulisan partisipan, dipencet ada kolomnya, ada raise hand di sebelah bawahnya, di biru. Atau juga bisa mengetik pertanyaan melalui chat room. Tapi saya akan mengutamakan yang memencet raise hand untuk bertanya lebih dulu ya. Jadi gunanya agar teman-teman menumbuhkan rasa percaya diri, bertanya, juga mengekspresikan pertanyaan itu merupakan sebuah hal yang baik gitu ya anak-anak untuk kembangkan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Iwan. Silakan kalau ada presentasi. Seperti biasa kita presentasi dulu, lalu nanti tanya jawab. Ya baik, terima kasih. Manggilnya apa ini? Abah Gi aja. Anak saya Gi ini, Pak Iwan, yang namanya Gi. Oke, baik. Nah, saya jarang cerita tentang saya pribadi gitu ya. Jadi mungkin sore ini kesempatan yang langka karena saya mungkin jarang sekali bercerita bagaimana saya menyukai matematika gitu ya. Jadi mungkin sore ini kesempatan yang baik. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi adik-adik sekalian. Bukan adik-adik kali ya ini ya, cucu kali ya buat saya. Saya akan bercerita ya bagaimana saya waktu dari kanak-kanak itu ya, jarang kesempatan ini. Jadi kalau ada mau bertanya
itu tadi ya disampaikan aja. Saya mau berbagi presentasi dulu ya. Baik, saya mau cerita tentang sore ini tentang bagaimana saya hubungannya gitu ya, bagaimana saya berhubungan dengan matematika menjadi berteman gitu ya, berteman lalu bergelut dengan dia gitu ya. Nah, sampai hari ini, sampai saya bekerja juga di matematika. Saya akan cerita dari saya saat masih kecil ya, gitu ya. Ini di rumah ini ya. Ayah saya itu suka berburu ya, ini dan suka naik motor dan suka motornya koleksi motor yang motor besar-besar itu ya. Nah, saya ya seperti anak yang lain Ada babi. ada babi hutan ya itu di bonceng itu di rumah ya, di rumah. Nah, ya zaman dahulu seperti ini ya, orang berburu naik sepeda motor. Mungkin kalau ditanya juga saya mau jadi apa saat SD, mungkin saya tidak tahu jawabnya, gitu ya. Tidak seserius itu saya mau jadi apa, mungkin tidak terpikir. Tetapi kemudian saya masuk SMP. SMP itu saya sepertinya sudah jelas. Saya mau belajar matematika, gitu ya. Itu SMP. SMP itu saya sudah begitu yakin saya akan belajar matematika itu sejak SMP. Tetapi saya belum pernah mendapatkan guru yang betul-betul saya menjadi benar-benar saya suka karena guru itu gitu ya. Baru saat SMA saya itu bertemu seorang guru namanya Pak Putu, udah meninggal beliau. Ini foto saat mungkin beberapa bulan sebelum beliau meninggal ya. Ini foto, ini guru saya yang saya pikir ini guru yang membuat saya betul-betul yakin saya akan belajar matematika. Jika tidak matematika, saya akan belajar fisika. Jadi waktu itu masih ada dua pilihan. Saya mau belajar matematika atau fisika. Nah, beliau ini menarik karena pada saat guru-guru lain tidak begitu memperhatikan saya gitu ya. Pak Putu ini yang memperhatikan saya, memberikan perhatian, bukan perhatian yang perhatian yang mengajar lebih, tapi justru sebaliknya. Beliau yang selalu bilang di depan kelas selalu mengatakan kalau dia nggak usah belajar lah gitu ya, dia biar tidur aja. Dan saya tidur betulan di kelas itu saya tidur. Nah, dan rasanya itu teman-teman saya masih ingat gitu. Jadi kaget juga saya sekarang belajar matematika. Oh iya, satu lagi. Sebelum ada satu ada bukan satu ya, berkali-kali pengalaman juga sebetulnya di rumah. Jadi orang pertama yang mungkin menduga saya punya bakat gitu ya di matematika itu ayah saya. Ya, kebetulan ayah saya itu sering bekerja dengan mesin bubut. Mesin bubut mungkin dilihat nanti di Google ya. Mesin bubut itu seperti apa. Itu sering harus ayah saya sering minta bantuan saya untuk kalau ada benda yang mau dibubut yang bentuknya bulat, bundar gitu ya. Beliau selalu perlu ditentukan titik pusatnya lingkaran itu ya.
Nah, itu betul-betul saat itu saya menggunakan apa yang saya pelajari gitu ya untuk menentukan titik pusatnya. Namun hal yang sederhana itu mungkin memberikan sebuah ini ya, apa namanya? Pertama, rasa percaya diri ya bahwa saya itu punya keahlian gitu ya. Saya punya apa? Kelebihan, saya punya kemampuan yang ayah saya gitu, orang lain itu bisa menghargai gitu. Dan itu mungkin saya kalau saya refleksikan sekarang itu bagian yang penting ya. Jadi mungkin untuk teman-teman orang tua ini juga penting ya. Jadi bukan sekedar memuji karena ayah saya rasanya tidak begitu banyak memuji ayah saya almarhum, tetapi justru memberikan ini ya kesempatan saya untuk apa menunjukkan kemampuannya. Jadi ini mungkin yang menarik ya. Jadi bisa ditiru mungkin untuk teman-teman orang tua yang lain. Nah, adik-adik juga sebetulnya ya, jangan khawatir untuk menggunakan apa yang dipelajari di sekolah di tempat lain ya, di kegiatan-kegiatan yang lain jika ada ya. Nah, kemudian saya belajar di ITB setelah lulus SMA, belajar di ITB, lalu setelah lulus saya melanjutkan ke Kanada, ke kota Toronto, saya belajar di Universitas Toronto. Dan saya termasuk yang tidak begitu tidak berubah-ubah ya. Bidang studinya tetap matematika dari S1, dari setelah lulus SMA sampai lulus S3 sampai itu tetap belajar matematika. Ya. Mungkin tidak kreatif, tidak mencoba yang lain, tetapi karena saya suka ya itu. Nah, kemudian saya jadi guru matematika setelah itu ya, dan sampai sekarang. Jadi saya setelah lulus program doktor, lalu saya menjadi dosen ya, menjadi guru matematika dan sampai sekarang ya. Dan memang pengalaman yang menarik ya, bertemu dengan anak-anak muda terus bekerjanya ya, tiap hari bergaulnya juga dengan para mahasiswa yang tiap generasi tentunya berubah-ubah ya, perilakunya, sikapnya, nilai-nilai yang dijunjung berganti-ganti. Ya. Dan hari ini mungkin adik-adik juga merasakan ya, adik-adik menjadi sebuah generasi yang tidak pernah yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Kami orang tua, Bang Arfi, Om Arfi itu belum pernah mengalami wabah seglobal ini ya, seluas ini, sedunia merasakan wabah corona ini ya. Jadi ini sesuatu yang unik ya. Nah, itu nanti kita bicarakan ya. Jadi ada sikap-sikap apa. Kemudian saya dari tahun 2014 sampai 2018 menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di New Delhi. Ya, saya bertanggung jawab untuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia India dan Indonesia Bhutan. Ya, ini fotonya. Ini waktu saya di Bhutan ya, dengan anak-anak di sebuah bukit gitu ya, di pelosok gitu, anak-anak di sana belajar tentang ya ini ya, jadi mengenalkan Indonesia juga di sana, tidak ada yang tahu ya. Demikian juga orang Indonesia tidak tahu Bhutan di mana, lalu
orang anak-anak hutan juga tidak tahu Indonesia di mana. Oke, nah yang saya ingin ceritakan, mungkin ini kalau tidak paham juga tidak apa-apa ya, ini sementara aja. Ada adik-adik merasakan tidak gitu ya, sekarang itu ada apa namanya yang melihat apa namanya bagaimana menangani wabah ini, virus ini bagaimana gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya mengatasi wabah ini ya. Itu mungkin menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan ya. Dan mungkin ini menjadikan mau menjadi apa di kemudian hari, adik-adik mungkin berpikir tentang, oh kalau begitu di masa depan butuh orang yang bisa memimpin pada saat seperti wabah, seperti sekarang gitu ya. Kemudian juga kesehatan. Kita merasakan bahwa kesehatan itu penting sekali ya. Jadi mungkin adik-adik banyak yang sekarang mulai berpikir untuk menjadi seorang ahli apa namanya wabah gitu ya, ahli atau kedokteran atau biologi gitu. Kemudian yang ketiga tentang keamanan. Jadi bagaimana keamanan kita untuk bersekolah misalnya, bagaimana untuk menjamin keamanannya. Hal-hal seperti itu menjadi penting. Lalu juga kita harus melihat semakin peduli pada orang lain ya. Kalau ada anak yang tidak teman Anda tidak memakai masker gitu ya, maka kita carikan masker karena kepedulian kita itu untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan masker ya kita semua kena gitu ya. Jadi kita harus sama-sama peduli terhadap orang lain. Nah, di akhir saya mau bilang, jadi mau jadi apapun ya, yang perlu itu senang belajar. Saya itu tidak tahu waktu saya mau belajar matematika, bayangkan pada saat itu tidak ada yang orang merasa pilihan saya itu benar ya, bijak gitu. Tidak ada yang mikir ya. Temannya ayah saya selalu bilang, wah mau jadi apa kalau belajar matematika. Saat itu tidak ada orang yang terpikir mau belajar mau berkarir dalam matematika ya. Oh iya, saya lupa. Saya itu waktu lulus SMA sebetulnya karena ayah saya juga ingin saya belajar rekayasa, saya juga jadi double ya. Saya kecuali belajar matematika, saya juga belajar di sipil ya, teknik sipil. Walaupun terbengkalai karena ya saya memang tidak suka ya menggambar. Waktu itu saya diberi tugas menggambar sambungan kayu gitu ya, yang bagi saya kok aneh menggambar sambungan kayu, saya tidak cocok gitu ya. Nah dari situ jadi saya merasakan yang saya senang belajar itu ya di matematika gitu ya. Saya selalu ingin belajar matematika. Saat itu jadi kalau ditanya sampai saya kuliah di matematika, jadi kalau ditanya mau jadi apa, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti saya senang belajar matematika. Kalau ditanya jadi saya belum tahu jawabnya. Tetapi jawabnya yang pasti adalah pasti melibatkan matematika. Nanti saya kerjanya pasti melibatkan matematika, gitu ya. Nah, yang terakhir, jadi pertanyaan mau jadi apa memang penting, tetapi kadang sulit ya. Seperti saya sendiri tidak pernah bisa menjawab gitu. Tetapi jangan khawatir kalau belum dapat menjawab ya. Jadi itu nanti pasti ada sendiri ya. Sekarang menurut saya
menurut saya belajar seperti matematika menjadi menarik ya. Karena banyak karir, banyak jenis pekerjaan yang belum ada studinya, ya, belum ada jurusannya. Misalnya Anda ingin jadi pilotnya drone gitu ya. Mau belajar di mana menjadi pilotnya drone gitu ya. Mau jadi menjadi peneliti khusus tentang cara untuk mencari informasi gitu ya. Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang ya. Orang supaya kalau Google mencari produk itu supaya bisa muncul langsung produknya perusahaan kita gitu ya. Nah, cara seperti itu menjadi pekerjaan baru, tapi tidak ada studinya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar sendiri. Jadi pesan saya sore ini adalah apapun kita mau jadi apapun harus senang belajar. Karena pasti kita butuh belajar terus ya gitu. Karena bidang mau jadi apa hari ini kita akan sulit sekali menjawab sekarang ya. Tetapi kemampuan yang pasti dibutuhkan adalah kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Begitu. Terima kasih Bang Arfi. Terima kasih Pak Iwan. Kita lanjut dengan tanya jawab ya, tapi mungkin saya sedikit kasih tambahan juga. Saya mencoba men-search sebentar, saya kasih ya print screen, share screen. Nah, mungkin ada orang tua di sini yang mendengarkan atau ikut nonton. Karena saya wartawan dulu ya, jadi saya tahu info-info begini. Jadi jurusan matematika ini salah satu yang dicari hari ini. Karena apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, ada banyak pekerjaan baru yang sebenarnya belum ada sekolahnya, namun membutuhkan kemampuan-kemampuan dasar. Seperti misalnya salah satunya adalah matematika. Jadi misalnya gini ini, saya search berita 5 jurusan dan pekerjaan paling dicari. Nah, pertama tentu teknik informasi ya. Ini kan memang terkait komputer. Namun yang kedua, akuntansi, bisnis, dan matematika. Jadi ada satu pekerjaan yang menarik hari ini namanya adalah data scientist atau juga disebut juga data analis. Nah, pekerjaan ini membutuhkan kemampuan dasar matematika. Nah, ini yang membuat orang semakin membutuhkan lulusan-lulusan matematika. Karena memang belum ada tuh jurusan kuliah data analis atau data scientist, belum ada jurusannya. Sementara kebutuhannya ada, orang butuh tenaga kerja yang ahli matematika, yang bisa menghitung pertama pola atau big data, istilahnya data besar. Nah, nanti teman-teman akan tahu lebih banyak soal itu. Nah, ini ada beberapa yang tunjuk tangan. Yang antrian nomor 1 adalah Michelle. Silakan Michelle. Michelle ini di Yogyakarta, Pak Iwan. Oke, selamat sore Michelle. Ya, silakan Michelle. Manggilnya Om atau Pak ya? Oh, boleh. Pak, boleh. Mas, boleh. Om, ini aku dimintain sama adikku buat tanya ini. Gimana caranya menghafal perkalian dengan cepat? Oke. Baik. Ya. Ini sekalian menjawab ini ya untuk Nazira ya. Ya. Nazira tanya, Om kok bisa jatuh cinta sama matematika? Nah, jangan ditiru. Ya. Om itu paling malas sebetulnya. Malas Om itu. Nah, satu pelajaran yang paling sedikit butuh waktu untuk belajar itu matematika. Asal kita mengerti gitu ya, lalu kita sudah bisa menurunkan. Jadi seperti rumus-rumus, Om Iwan dulu nggak pernah hafal
apa namanya, nggak, karena tidak terampil juga, tidak bagus dalam menghafal. Tetapi Om Iwan bisa menurunkan gitu ya. Bisa kalau tiap kali dibutuhkan bisa mencarinya lagi gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kok sampai Om Iwan suka matematika ya. Ya karena tidak perlu usaha keras gitu untuk apa namanya, untuk bidang studi ini bisa cukup untuk apa namanya, cukup mengerti kita itu. Nah, pertanyaannya tadi untuk menghafal perkalian, iya, mungkin untuk adik-adik jangan dipikir ya bahwa matematika itu seperti itu ya. Matematika itu sebetulnya bukan hitung-hitungan sebetulnya. Apalagi sekarang sebetulnya hitung-hitungan sudah bisa dikerjakan mesin, bisa dikerjakan kalkulator ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita lebih banyak untuk berpikirnya ya ketimbang berhitungnya. Berhitung sudah bisa dikerjakan mesin. Nah, sekarang untuk menjawab bagaimana mengingat, karena penting tetap ya mengingat perkalian, ya mau tidak mau harus ya. Walaupun kita tahu kalkulator dapat mengerjakan, tetapi tetap kita harus bisa ya. Masa 3 kali 5 terus kita tidak tahu caranya ya, apa? Tidak tahu jawabnya kan repot ya. Kita jadi orang hebat tapi kalau ditanya berapa 3 kali 7 bingung gitu ya. Nah, tetap kita harus ingat. Nah, Om kasih ini ya. Kasih apa? Tip. Apa tip itu apa bahasa Indonesianya? Tip cara trik, cara pesan. cara ya yang ini ya membuat itu ya. Coba ini untuk adiknya Michelle. Siapa namanya? Olin. Siapa? Olin. Olin. Oke. Olin minta apa namanya? Minta membuat sebuah poster. Poster isinya perkalian, tapi harus digambar sendiri ya. Gitu ya. Perkalian ya, isinya perkalian, lalu ditempel di kamar. Ya. Jadi sebelum tidur melihat gitu ya. Sebelum tidur melihat gitu. Jadi tidak sadar belajar. Bangun tidur langsung belajar apa namanya? Bangun tidur ngelihat lagi. Jadi setiap hari secara tidak sadar belajar. Karena kalau kita belajar dengan sengaja, kemungkinan Olin bakal bosan, sebal ya melihat menghafal perkalian itu. Mungkin tidak semua orang suka menghafal, ya. Pak Iwan juga termasuk yang nggak suka menghafal. Jadi untuk menghindari itu, bagaimana caranya supaya kita semua ingat gitu, tapi bukan dengan cara yang mengulang-ulang yang bisa memunculkan kebosanan. Karena kalau sudah bosan repot juga, kita nanti jadi tidak tertarik ke matematika. Kalau tidak tertarik ke matematika nanti repot, bidang lainnya butuh matematika semua. Ya, menjawab Michelle? Ya. Oke, terima kasih Om. Terima kasih, sama-sama. Oke, selanjutnya ada Hazik. Silakan Hazik. Ya. Nama saya Hazik. Gimana cara bisa cepat menghafal itu, tambah-tambahan, kurang-kurangan, habis itu sama kali-kalian, gimana ya? Ya, oke. Jadi itu tadi ya. Jadi sama ya. Anjurannya buat poster yang menarik ya. Gambar-gambar, taruh di kamar ya. Taruh di langit-langit kamar gitu ya. Jadi selalu kelihatan. Nanti Hasik nanti setiap kali ketemu ZI. apa? ZI bukan si. Hasiki. Hazik.
Oh, oke. Ya. Asik. Nanti tiap kali ada 7 kali 3, ingatnya gambar itu, ya. Jadi itu yang penting. Tetapi sekali lagi apa namanya? Yang penting itu suka gitu ya, suka dahulu. Jadi jangan sampai kitanya jadi bosan. Kalau caranya menyebalkan, caranya membosankan, kita nanti tidak suka. Oke, yang penting suka ya, dinikmati bermatematikanya. Oke. Hazik, bagaimana Hazik? Terima kasih. Ya, Sama-sama. sama-sama. Berikutnya ada Hanza ini ya, nama ibunya yang ada di sini. Hanza, silakan. Masih di-unmute dulu. Noted. Om tuh kepikiran nggak waktu masih muda bisa jadi kayak sekarang? Iya, enggak. Sama sekali tidak terpikir ya. Bahkan teman-temannya Om juga semua kaget. Karena Om termasuk yang nakal waktu sekolah, sampai SMA juga paling termasuk yang bandel gitu ya, bukan anak yang ibunya Om paling suka sering dipanggil ke sekolah ya. karena ya nakal ya, jadi tidak terbayang, Om juga tidak terbayang, walaupun tahu pasti belajar nanti bekerjanya inginnya pasti banyak matematikanya gitu ya, tapi entah mau jadi apa belum tahu persis, karena ya waktu itu kalau orang belajar matematika kan tidak terbayang ya mau kerja apa sebetulnya ya gitu. Jadi jangan khawatir ya, yang penting kita suka belajar apa. Jadi yang penting selalu kita menikmati gitu ya, menikmati apa yang kita pelajari. Itu yang paling utama ya, karena itu akan pilihan kita seumur hidup loh, iya kan Ida? Iya. Kalau kita terpaksa, misalnya ada anaknya temannya Om, orang tuanya ingin anaknya jadi dokter, dan sudah lulus sarjana sebelum jadi dokter, ada tambahan pendidikannya, dia sudah jadi sarjana dokteran, tetapi dia bilang ke orang tuanya gitu ya, aku nggak bakat di sini, aku mau belajar seni, lalu dia pindah ke itu, ya tidak masalah sebetulnya ya zaman sekarang, tetapi alangkah baiknya kalau dia memang dari dahulu sudah terpikir untuk serius menyukai seni ya, sebetulnya ya seni gitu ya, jangan khawatir terhadap pekerjaan. Om Iwan dulu juga nggak tahu kalau temannya ayahnya Om Iwan ketemu, tanya dia belajar apa, anaknya belajar apa, belajar matematika, wah mau jadi apa nanti gitu selalu. Nah tidak terpikir ya bahwa anaknya bisa macam-macam juga ya, seperti sekarang tidak juga harus belajar matematika banyak, karena banyak ilmu pengetahuan tergantung ke matematika juga gitu ya. Jadi kalau mau belajar tadi dibilang aktuaria, asuransi, bagaimana cara menghitungnya, itu matematika ya, dan itu data scientist juga matematika. Ya, bagaimana ada sebuah perusahaan di Jakarta, itu minta tolong Om Iwan mencarikan mahasiswa lulusan matematika. Karena apa? Karena
mereka itu punya datanya banyak tentang perusahaannya itu punya memproduksi berbagai barang gitu ya. Ada barang A, barang apa namanya, misalnya kecap, sambal, terus apa gitu ya, membuat itu. Lalu dia tanya gitu, dia perusahaan ini ingin tahu, kalau saya harus mengiklankan, yang mana yang paling perlu saya iklankan dahulu. Karena kalau saya mengiklankan misalnya 100 rupiah, nanti hasilnya jauh lebih banyak gitu ya, laku. Nah, yang cara menentukannya itu tidak ada. Itu tadi yang dibilang Om Arfi, yang mengerjakan data-data besar seperti ini, itu tuh mau tidak mau kita harus belajar hal seperti itu. Karena perusahaan itu akan terbantu. Pabrik itu sekarang, oh iya, untuk beriklan pada kecap itu ternyata yang paling menguntungkan. Lalu dia mengiklankan itu. Jadi keputusan-keputusan itu sekarang harus ditentukan berdasar data. Dan data itu mau tidak mau harus dikelola dengan matematika. Yang bahasanya itu matematika. Gitu ya. Gitu. Keren banget kan anak-anak, teman-teman? Keren ya Kanza? Cukup ya? Nah, ini berikutnya ada Musa. Silakan Musa. Bilangnya apa ya? Om Iwan atau apa Ya, boleh. Om aja deh. Om Iwan, Ya. apakah ada cara lain yang lebih gampang daripada jari matika Oh, untuk menghitung? ya. Kita belajar matematika bukannya cari yang paling gampang ya. Yang paling asik. Yang dicari itu yang paling asik ya, bukan yang paling gampang. Karena matematika beda dengan apa ya? Dengan mungkin untuk apa namanya? Misalnya kalau sopir taksi mencari yang paling cepat gitu ya, mencari paling cepat supaya cepat sampai. Tetapi kalau belajar matematika dan juga seharusnya belajar yang lain, itu seperti orang yang lagi naik gunung, ya, seperti orang yang sedang memanjat tebing, ya, gitu ya, mendaki gunung gitu. Apa artinya? Kita menikmati, ya. Walaupun susah. Dan kadangkala kalau kita sudah berhasil mencapai puncak, terus kita bertanya, minggu depan saya mau coba lagi, tapi mau cari jalan yang lebih sulit. Kita nggak mau yang lebih mudah, gitu ya. Karena kita sudah, gitu ya. Demikian juga kayak di matematika, misalnya gini. Misalnya 18 kali 5. Ya, 18 kali 5. Berapa hasilnya? Aku belum menghafal sampai situ deh. Nggak usah dihafal. Baru ya jarinya sampai 10. Oke. Kalau 8 kali 5 bisa? Udah lupa lagi, jarang diulang-ulang. Oh, oke. Kalau 2 kali 5 bisa? 10 kali 5, 10 dong. Nah, gampang. Kalau gitu, kalau 4 kali 5 berapa? 90, Pak. Apa? 20. Yang mana? Berapa? 18 kali 5. Iya, oke. Bagaimana Kansa menemukan jawabnya? Itu Gi, Pak. Bagaimana? Oh, Tadi Gi. tuh ya. Silakan Gi, gimana? Tadi siapa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, dia udah pakai ini cara. Oh iya, oke, baik, baik. Ada cara yang lain? Ada cara yang lain? Kayak tadi ya, kembali. 2 kali 5 berapa? 10. Ya. Kalau 4 kali 5?
20. Berapa? Berapa ini? 20. 20. 20. Kalau gitu, kalau 8 kali 5? 40. 40. Kan gampang ya kan? Oke. Sekarang jadi 8 kali 5, 40. Ya. Kalau 10 kali 5 berapa? 50. 50. Gampang ya. Jadi 18 kali 5 berapa? 50 ditambah 50. 50 ditambah 90. 90. 50 ditambah 40 ya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kita kadangkala mungkin akan lupa loh. Tetapi caranya kita menemukan strateginya itu bisa. Ya. Atau misalnya gini. 18 kali 5. Misalnya kalau 20 kali 5 tahu nggak? 20 kali 5. 100. 100. Gampang ya. Jadi kalau 18 kali 5 jadi berapa? Tinggal 100 dikurangi kurang 20 ya kan? Berapa? Dikurang berapa? Dikurang 10 ya. Dikurang 10. 2 kali 5 ya. Jadi 90. Ya, banyak caranya. Jangan jangan kita terpaku pada satu cara ya. Memang pengajaran kita, buku-buku yang kita pelajari di matematika kurang kreatif ya. Jadi kitanya yang harus kreatif, betul ya? Kita harus mencari cara sebanyak-banyaknya. Kan kita nama negaranya kan prinsipnya adalah dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Siapa yang tahu artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya, di matematika jadi berbeda-beda caranya gitu ya. Hasilnya tapi satu gitu ya. Jadi harus berbeda-beda caranya ya. Jadi jangan puas dengan satu cara. Kalau di kelas jadi bilang ke Pak gurunya atau ke Bu Guru, Bu saya punya cara lain gitu ya. Atau tanya, Bu ada cara lain tidak gitu. Jangan kita puas dengan satu cara. Nanti repot kalau dari ujung Sabang sampai Merauke cara mengalihkan bilangannya sama semua. Nanti bangsanya jadi tidak kreatif. Ya. Bagaimana Musa? Terima kasih sudah terjawab. Sudah terjawab ya. Sama-sama. Nah, yang belum bertanya lagi Gi nih. Silakan Gi. Gi, silakan. Halo Pak Iwan. Iya, selamat sore. Pak Iwan pernah gak sih bosan belajar matematika? Ya pernah dong. Siapa Terus yang gimana cara Pak Iwan mengatasi bosan itu? Iya, orang pemusik juga pastilah pernah bosan ya. Pemain piano gitu berlatihnya pasti bosan. Nah, caranya gimana untuk mengatasi itu? Ya, kita mengerjakan apa yang kita sukai. Ya, kita memilih, kita mencari yang kita sukai. Nanti kita kembali lagi ke sana gitu ya, ke bagian-bagian yang kita sukai gitu ya. Belajar misal jenuh itu pasti ada ya. Selalu Om Iwan senang misalnya geometri ya, di latar belakang ini itu gambarnya buku geometri di Euclides ya. Itu buku matematika paling tua ya di dunia ya. Itu sebetulnya bahasa Yunani tapi lalu diterjemahkan ke bahasa Arab ya di masa ada zaman tertentu
ilmu pengetahuan itu berkembang di Timur Tengah gitu ya, bukan di Eropa. Itu ini salah satu ya, salah satu catatan bagaimana umat manusia itu saling. Jadi matematika itu juga bukan hasil dari satu peradaban, bukan dari satu bangsa, tapi dari seluruh bangsa. Nah, hal seperti itu. Jadi kalau Om Iwan bosan gitu belajar yang matematika yang tertentu, ya kadang-kadang belajar sejarahnya gitu ya, bisa menarik, atau belajar penggunaannya, hal-hal seperti itu menjadi cara ya, atau kadang-kala ya Om Iwan masak gitu ya, cara untuk supaya kita tidak jenuh ya gitu. Gimana Gi? Jawab? Iya Om, udah terjawab Om. Terima kasih. Gi suka masak telur ceplok juga Sip. sama Indomie. Ini ada lagi. Ada suaranya. Om Arfi suaranya unmute. Om Arfi suaranya. Saya lupa unmute. Oh, ini ada pertanyaan dari orang tua, salah satu yang ikut di sini. Kalau sudah pinter matematika, masih sering latihan juga ya? Gitu. Ya pastilah. Orang yang main musisi yang hebat-hebat juga tiap hari berlatih ya. Jadi sama berlatih terus-menerus. Tetapi ya sekali lagi, berlatih atau belajar itu bukan beban, tetapi kenikmatan gitu ya. Dinikmati. Kalau dinikmati kan kita mau mengerjakannya terus-terusan. Seperti tadi pertanyaan ya. Kalau kita mencari misalnya belajar mengalihkan bilangan gitu ya. Belajar mengalihkan bilangan ya bosan kalau caranya sama terus ya. Ya bisa pakai permainan gitu ya. Om Arfi tadi udah menunjukkan ada dilihat ya video-videonya di Pak Iwan ya. Belum saya tunjukin, mau dilihatin ya. Nanti ada permainan-permainan mengalihkan. Jadi kita tidak sadar sedang belajar perkalian gitu ya. Itu yang perlu diusahakan. Kalau kita sedang jenuh, ya cari bagaimana caranya main ya dengan ini. Nanti kita tidak sadar main sambil kita belajar sebetulnya. Jadi main dengan belajar itu nanti seperti tidak ada bedanya lagi ya. Kalau kita suka nanti katanya orang-orang itu ya yang bilang katanya hidup itu paling membahagiakan kalau kita tidak tahu itu sedang bermain atau bekerja ya. Nah, itu kunci kebahagiaan itu ya. Artinya kita tidak pernah bekerja lagi. Ya. Kalau kita menemukan apa yang kita sukai, kita seumur hidup tidak pernah bekerja. Ya, orang lain menganggap kita bekerja, tapi kita akan melihatnya sedang bermain, sedang menikmati hidup kita, ya. Itu ya. Makanya ada pelukis atau penulis sastra yang tidak tidur, ya, semalaman atau bermalam-malam tidak tidur. Kadang-kadang makan juga lupa, ya, jangan ditiru, ya. Tetapi karena dia kenapa seperti itu? Bukan karena beban, tetapi karena sedang menikmati sekali saat menulis itu ya, mengarang, saat mengarang. Atau seperti seperti pemotret ya, pemotret yang sedang mengedit fotonya, atau pembuat film
yang mengedit sampai bermalam-malam mengerjakan. Kenapa seperti itu? Ya karena menikmati. Kalau kita bisa menikmati seperti itu, nanti ayah ibu di rumah tidak pernah menyuruh kita belajar lagi nanti. Ya. Ya, itu yang Om Iwan namakan kasmaran. Kasmaran belajar. Kasmaran pada belajar. Betul-betul nanti kita melakukan seperti kita yang suka menari ya, tidak ada yang menyuruh menari terus gitu ya. Itu nazira, Om. Itu nazira. Apa? Nazira tuh suka menari. Nah, itu jadi kalau sudah menemukan itu ya tidak ada yang namanya beban ya dinikmati ya gitu ya. Oke. Ya. Kita lihatkan dulu sebentar ya YouTube-nya Pak Iwan ya. Udah pernah nonton. Gini nonton yang soal pecahan dengan gambar. Kartu. Belum pernah nonton. Aku lihat Nonton yang itu soal pakai kartu pecahan dengan mainnya. gambar yang ada Candy, Anna sama Barbara. Apa itu? Ya, ini Pak Iwan sedang Ada suaranya. ada suaranya ya, bentar ya. Gimana? Bentar. Nah, ini yang disuka. Loading. Kedengaran nggak suaranya? Enggak. Gerah rasanya punya rambut panjang. Ya. Jadi gini ya, anak-anak nanti kalau punya waktu buka YouTube, lihat di Pak Iwan Pranoto gitu. Ketik ya, nanti ketemu dengan postingan-postingan Pak Iwan soal matematika. Gitu ya. 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 Sip. Ya, kembali lagi ke webinar kita. Ini ada antrian pertanyaan lagi dari Michelle lagi. Sebelumnya saya ingin bilang kepada orang tua yang ikut di sini, silakan juga bertanya bagaimana ya misalnya menumbuhkan kecintaan pada matematika. Kan belum ada nih dari tadi pertanyaan begitu muncul dari orang tua mungkin ya. Michelle, silakan ya pertanyaan berikutnya ya. Om Iwan bagi Om Iwan itu pertanyaan matematika yang paling sulit itu apa? Banyak ya yang sulit. Banyak yang Om Iwan nggak bisa jawab. Sangat sedikit yang Om Iwan bisa jawab ya. Misalnya pertanyaan yang Michelle kelas berapa? Kelas berapa? 6. Oh, oke. Pitagoras tahu kan ya? Pitagoras. Belum belajar. Belum. Kalau ada segitiga gitu, siku-siku, lalu sisinya 3, 4 gitu, berapa sisi lainnya? Bisa? Belum bisa ya? Belum bisa. Oke. Misalnya atau gini. Kalau 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 berapa? Berapa? 3 kali 3, 9. Ya, oke. Kalau 4 tambah 4 kali 4? 4 kali
4, 16. 16. Kalau di jumlah berapa? 25. 25 ya. Jadi 25 itu 5 kali 5. Ya. Ya, oke. Nah, di matematika itu ada pertanyaan. Kalau untuk apa itu tadi 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 gitu ya. Kalau dikalinya 3 kali bagaimana? 3 kali 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Itu masih bisa jadi seperti itu enggak? Nah, di matematika sampai sekarang tidak tahu sudah dijawab, tetapi buktinya sudah apa namanya? Pertanyaan itu sudah lama, tetapi sulit sekali menjawabnya ya. Jawabnya tidak bisa sebetulnya untuk yang lebih banyak dari yang 3 kali tadi ya. Itu tidak bisa. Nah, hal seperti itu. Jadi di matematika banyak yang pertanyaan yang masih tidak terjawab. Jadi jangan dikira matematika itu ilmunya sudah selesai ya. Jangan khawatir, di matematika itu masih banyak yang dikembangkan terus ya. Jadi antara lain tadi misalnya kalau mengalihkan itu kan misalnya 18 kali 12 gitu ya. 18 kali 12. Caranya kemungkinan Michelle dan teman-teman lain kemungkinan pakai caranya yang ke bawah gitu ya. 18 kali 12 gitu ya. Tapi apa iya ada cara seperti hanya caranya itu? Nah, di matematika beda dengan di ilmu lain. Di ilmu lain kalau sudah tahu, ya sudah, orang tidak tertarik untuk mempelajari lagi. Tetapi di matematika tidak. Ya, hal-hal yang sudah diketahui umat manusia 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih dipelajari. Di matematika jadi tetap menarik karena kalau ada temuan itu tidak menggugurkan pengetahuan sebelumnya. Mungkin terlalu abstrak. Kira-kira jadi kita tidak seperti pengetahuan di ilmu alam. Di ilmu alam kalau ada ditemukan, oh ternyata teori sebelumnya itu keliru gitu ya. Di matematika tidak. Di matematika tidak seperti itu. Malah oh iya, ini ada cara lain lagi gitu. Jadi di matematika itu terus menguatkan, tapi tidak pernah mengatakan yang sebelumnya itu salah gitu. Tidak. Di matematika itu selalu kita mengembangkan maju-maju terus gitu. Maaf kalau agak. Ya kalau dulu di dalam ilmu alam misalnya ada teori bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Itu dulu banget. Dan namanya Galileo Galilei menyatakan bahwa justru pakai matematika ya. Ya, bumi yang mengelilingi matahari. Dia membuktikan dengan matematika karena ada dari cahaya matahari dan segala macam. Nah, itulah temuan baru. Gitu. Jadi temuan yang lama dari fisika itu kan dibantah dan dengan temuan baru. Itu ilmu pengetahuan alam. Gitu kira-kira ya. Anak-anak ya. Matematika tidak. Matematikanya sama. Ya. Yang lalu itu tetap dipelihara, ditambah gitu ya. Lalu bertambah gitu. Oke. Orang tua silakan tanya juga ya. Tadi sudah ada satu. Ini ada pertanyaan Om dari orang tua. Prof, apakah ada perbedaan belajar S1 matematika di dalam dan di luar negeri? Mungkin sulit ya jawabnya karena perguruan tingginya yang mana gitu ya. Perguruan tinggi mungkin berbeda ya. Mewakilkan luar negeri itu yang mana gitu ya. Luar negeri juga banyak, dalam negeri juga yang banyak ya. Agak sulit menjawabnya. Maaf, bingung saya menjawabnya. Seharusnya tidak begitu ya. Tidak begitu berbeda kalau S1 ya. Kalau dari ilmu pengetahuannya kemungkinan tidak berbeda banyak.
yang berbeda untuk perguruan tinggi itu menurut saya lingkungan, ya, lingkungan kehidupannya pelajar di situ, mahasiswa di situ itu bagaimana, ya. Itu penting, ya. Walaupun sekarang jadi tidak penting lagi, ya, karena sekarang semua belajar di rumah, jadi tidak ada yang di kampusnya, tidak ada juga. Jadi entah yang di luar negeri juga banyak yang belajar di rumah juga, ya. Jadi bingung juga kalau ditanya bedanya apa. Jadi mungkin sama sekarang, ya. Semua belajar dari YouTube gitu, ya. Semua fasilitasnya lewat Zoom seperti ini. Jadi dunia menjadi sama, ya, sekarang. Datar, Jadi datar, ya. Pengetahuan jadi sama semua. Jadi kalau ditanya sekarang perbedaannya apa, mungkin menjadi sangat sedikit, ya, kita perbedaannya, tidak terlalu berbeda. Oleh karena itu kalau saya boleh menganjurkan, kalau mau ke luar negeri mungkin setelah untuk pasca, ya, itu, ya. Pasca sarjana. Ya, kecuali memang kita punya uang berlebih, kita itu mau punya pengalaman yang berbeda, belajar di tempat lain, ya, itu lebih baik, ya, mungkin, ya. Tetapi saya juga tidak punya dana seperti itu, gitu, ya, waktu kuliah. Jadi ya nunggu cari beasiswa, ya. Artinya, oke. Itu ada, ya, cukup, ya, orang tua. Astri, ya, siapa tadi? Ada juga pertanyaan dari orang tua. Prof, komunitas matematika buat anak atau les yang recommended buat anak suka matematika, apakah ada? Ini dulu. Nggak tahu ini. Iya. Atau mungkin sebetulnya dibuat aja, ya, komunitas seperti ini sebetulnya di era wabah ini sebetulnya menjadi kesempatan yang baik untuk kita dapat memanfaatkan forum-forum belajar yang seperti ini, ya. Kita menjadi semakin dekat, kan, ya. Jadi semakin dekat. Hal ini yang di era sebelum wabah langka sekali mungkin, atau belum pernah. Sekarang hal seperti ini menjamur, di mana-mana ada. Om, harusnya Azik yang tanya, ya, Om. Ya. Oke. Itu, ya. Tapi dianjurkan nggak untuk les matematika? Iya, kalau menurut saya kursus-kursus atau les itu hati-hati. Jadi jangan sampai kalau bahasa Inggrisnya drill, ya. Drill itu apa, ya? Diforsir. Ditekan, dipaksa melakukan, gitu, ya. Iya. Orang tuanya bilang anaknya, ayo mengalihkan ada 200 soal, gitu, ya. Kalau nggak selesai nggak keluar kamar, gitu, ya. Itu yang bahaya. Jangan sampai ini kalau ada orang tuanya jangan sampai seperti itu. Nanti anaknya memang jago berhitung, tapi anaknya tidak suka matematika. Nah, itu repot. Kalau tidak bisa itu gampang, bisa dipelajari. Tapi kalau tidak suka, bosan, nggak tahu obatnya apa. Ya, jadi lebih baik kita memikirkan untuk kita supaya suka, ya, suka gitu. Oke. Semoga gitu, menjawab. ya. Semoga menjawab, ya, orang tua, ya. Ini ada Hazen atau Hazik nih yang mau bertanya. Hazik lagi bertanya. Silakan, Hazik. Om, gimana caranya cepat bahasa Inggris? Ya banyak itu aja, banyak lihat YouTube sekarang, ya. Nisi beda topik. Itu beda topik. Ya, topiknya matematika, bukan bahasa. Kapan Om Arfi membuat itu acara webinar pakai bahasa Inggris supaya kita bisa belajar
bahasa Inggris. Tidak terjawab. Tidak terjawab. Anak lucu-lucu banget. Oke, ini ada istri saya juga mau nanya nih, Prof. Ya. Ya, silakan Bu. Nah, istri saya Mayang namanya. Silakan. Iya. Halo Prof, apa Selamat kabar? sore. Saya sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya sudah terjawab barusan. Masih mengenai les-les begitu. Karena ceritanya nih kan anak saya tuh baru kelas 4 SD ya. Nah, saat kelas 1 banyak sekali teman-teman yang bertanya, Givari dilesin di mana? Dilesin di mana? Nah, jadi karena saya tidak pernah terpikirkan untuk ngelesin, karena dia didampingi saya ya di rumah. Ketika muncul pertanyaan itu, jadi terpikirkan gitu loh. Jadinya, apakah betul les matematika itu diperlukan? Belajar dari pengalaman waktu saya kecil, justru les itu menurut saya malah ini nggak mengeneralisir ya, ini pengalaman saya. Les tersebut membuat saya melihat matematika itu bukan sebagai seni lagi, jadi sebagai pelajaran yang membosankan, menakutkan, yang saya hindari. Sampai SMA saya berusaha mencari jurusan yang tidak ada matematikanya. Ketika punya anak, saya merasa matematika itu sangat perlu. Justru adalah kebutuhan dasar untuk segala aspek hidup. Nah, anak saya ketika teman-temannya pada les, itu mulai bertanya, kenapa dia nggak dilesin juga, gitu loh, Prof. Ya. Jadi, sebaiknya bagaimana ya, karena sekarang sampai di kelas 4, saya masih berusaha menstimulan dia, hanya dengan cara yang tadi Prof bilang, coba cari turunannya, coba diurai, dan sebenarnya dia menemukan, tapi ketika di sekolah harus memakai cara-cara tertentu, itu yang membuat dia seperti kayak bingung. Itu aja sih, Prof. Ya. Terima kasih banyak ya, Prof. Baik, terima kasih Kak Mayang. Baik, jadi memang itu yang terjadi ya. Kita ingin sebenarnya anak-anak itu dapat belajar dengan dengan kecepatannya sendiri gitu ya. Dan kita bersyukur karena sekarang ujian nasional sudah tidak ada gitu ya. Jadi kita betul-betul anak-anak kita, adik-adik ini semua bisa belajar untuk dinikmati gitu ya. Kalau dahulu guru-guru itu seperti sekolah seperti memburu-buru kita untuk cepat belajar supaya mencapai itu. Tapi yang dilupakan menikmati prosesnya. Seperti tadi sedang memanjat tebing gitu ya, tidak dinikmati. Akhirnya sekedar untuk sampai di atas bukit gitu. Kalau sampai di atas bukit gampang sebetulnya kan. Kita naik ojek gitu bisa dari jalur yang lain, kita bisa sampai ke puncaknya. Tetapi esensi dari memanjat tebing kan jadi tidak didapatkan. Kenikmatannya bukan di situ gitu ya. Kenikmatannya bukan saat kita berhasil mencapainya. Belajar itu, menikmati belajar itu pada saat kita kesulitan, lalu kita menemukan caranya gitu ya. Itu kita menikmatinya gitu. Nah, menyambung itu juga satu saya pesan buat matematika itu sering dianggap kalau tidak bisa itu wajar. Nah, ini yang bahaya ya, dianggap terus orang tua banyak selalu yang
bisa berkata seperti ayah dulu juga tidak bisa matematika. Ini yang jangan diucapkan. Hal seperti itu mohon ditahan gitu ya. Itu bahaya kalau ucapan-ucapan seperti itu diteruskan ya. Untuk orang tua ini yang mendengarkan, sebaiknya jangan mengatakan seperti itu. Orang selalu menganggap tidak bisa membaca itu dianggap bodoh. Tetapi tidak bisa matematika sering dianggap nggak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Jangan ya. Ini sama. Tidak bisa membaca dengan tidak bisa bermatematika itu sama. Itu Itu dasar ya. Iya betul. Keterampilan hidup yang paling dasar. Jadi jangan sampai kita mengatakan seperti itu ya, memberi contoh diri kita. Ayah dulu juga tidak bisa. Jangan mengatakan itu lagi. Itu mohon ditutup rapat-rapat ucapan seperti itu. Karena tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa tidak perlulah kita pokoknya nggak apa-apalah gitu ya. Pokok cepet saja dapat jawabnya. Nggak perlu tahu bagaimana caranya. Jangan. Sering kita memikir seperti itu ya. Anak-anak kita udahlah dihafal aja. Ibu dulu caranya begini. Gimana kok tahu? Nggak tahu, pokoknya begini. Pokoknya tadi. Nah, hal seperti itu jangan, karena tujuan utama kita belajar matematika itu untuk dinikmati. Seperti melukis, kita matematika juga seperti seni, seperti menulis gitu ya. Mengarang. Hanya kita mengarangnya pakai lambang-lambang yang aneh-aneh gitu ya. Tetapi kita juga mengarang sebetulnya sama-sama kita mau menyampaikan pemikirannya kita ke orang lain ya gitu ya. Ya. Terima kasih Prof. Ini ada 2 pertanyaan dari orang tua tapi senada. Coba saya gabungkan. Bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap matematika pada anak-anak? Jadi mereka tidak merasa ini beban, ini keharusan, tapi cinta, suka gitu. Ya. Kalau ditanya, saya mungkin termasuk yang nggak berhasil ya. Mungkin karena nggak berhasil, jadi bisa memberitahu jadi ya. Jangan tiru seperti saya gitu ya. Kemungkinan gini menurut saya ya, itu tadi ya, bahwa dinikmati, jangan menambah tekanan pada anak ya. Jadi di rumah ya dibuat itu menjadi dinikmati gitu ya. Mungkin seperti ayah saya itu cara yang baik sebetulnya ya, memberikan tugas-tugas ke saya untuk melakukan yang terkait dengan matematika gitu ya. Yang bukan tugas dari sekolah jadi ya. Coba kalau ada lingkaran cari titik pusatnya gitu ya. Pakai jangka dan mistar lalu mencari. Nah, hal seperti itu mungkin itu contoh ilustrasi bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita untuk menyukai matematika. Oke, gitu ya. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Saya akan buka sesi pertanyaan 3 kali ya. Semoga Profesor masih bersedia 15 menit ya. Ada satu yang antri. Musa lagi nih. Silakan Musa. Halo Musa. Silakan. Apakah Om harus berpikir keras dan serta bersikeras kepada guru untuk belajar matematika? Nggak tahu, keras mungkin katanya orang, tapi kalau kita menikmati, kita tidak tahu seperti apa ya, seperti orang yang bermain catur, seperti seseorang yang bermain catur, apakah dia berpikir keras? Iya ya, pasti ya berpikir keras, tetapi mereka menikmati, ya kan? Jadi
misal Musa suka bermain komputer video game, suka? Suka Minecraft. Wah, Sama susah tidak? Kadang-kadang sih untuk aku Om Iwan susah. malesnya sama si zombie. Wah, Lah, untuk dikejar. untuk Om Iwan susah main seperti itu. Jadi apa? Sesuatu itu sulit, tetapi banyak kita menyukainya. Nah, itu yang harus dicari caranya. Kalau kita bisa membuat belajar itu seperti bermain, maka ya kita tidak masalah kalau susah. Justru kita asik kalau dengan sesuatu yang menantang, gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang ini cara cepat, cara mudah, belum tentu menarik ya. Kemungkinan itu Bisa aja membosankan walaupun cepat. iya, misalnya Minecraft itu dibuat lebih sederhana, lebih cepat, lebih cepat menang, kan nggak menarik. Iya, betul ya Mas saya. Bosan kan? Kayaknya ada usaha dulu. Nah, persis. Jadi seperti itu. Belajar matematika juga. Kalau kita lagi kesulitan, dianggap aja seperti video game. Ya kan? Oh, ini tantangan nih, gitu kan. Ayo, bagaimana saya bisa mengatasinya, gitu. Kalau nggak mempan, gimana otaknya tetap bosan terus. Tetap Gimana bosan. dong? Ya, Untuk menyanyi mengatasinya? dahulu lah, menyanyi. Kalau suka main gitar dahulu. Nanti dilupakan dulu, nanti kembali. Atau merapikan meja, ya, membersihkan meja. Itu Om Iwan sering gitu, kalau lagi jenuh, bersih apa, memeriksa buku, baca buku yang lain gitu ya, atau motret, mengedit foto, ya banyak yang bisa dinikmati. Nanti setelah itu kita kembali lagi, gitu ya. Oke deh. Kalau sudah jenuh, jangan dipaksa. Oke, Musa. Jawab sudah. Jawab Terima ya. kasih. Ya, berikutnya ada Michelle. Ada satu lagi siapa ya bertanya, silakan ya, nanti pencet resen ya. Michelle silakan. Om Iwan, apa pengalaman yang paling berkesan saat menjadi matematikawan? Terus berkesan ya, setiap kali ketemu apa namanya, murid gitu ya. Ketemu murid ya senang ya. Apalagi ada murid yang jadi guru juga gitu ya. Senang ada murid yang menjadi apa? menjadi peneliti, menjadi apa namanya, bekerja di bidang-bidang yang di bidang keuangan, di bidang perbankan, di bidang apa industri, itu senang ya, karena bisa membantu mereka menemukan jalan hidupnya. Tuh. Michelle pengen jadi apa? Apa ya, masih agak-agak bingung. Oke, nggak apa-apa. Nasira pengen jadi apa? Nazira ingin jadi apa? Aku sih ya mau jadi chef atau guru apa gitu. Masih bingung. Iya, tidak apa-apa. Tidak harus dijawab ya. Mungkin Masih lama. misalnya ya nanti gitu ya. Tetapi ingin belajar apa, bisa mulai sekarang. Suka apa itu tidak masalah. Bisa. Suka masak tadi ya. Suka masak ya tidak masalah, masak aja. Mulai sekarang gitu ya. Mulai masak telur ceplok ya. Masa Indomie katanya. Oke.
Bisa cukup ya. Oke. Ya, berikutnya ada Kanza. Silakan Kanza. Ini yang pertanyaan kedua dari Kanza. Nggak kedengaran suaranya. Coba di unplug, dicabut dulu, pasang lagi. Dengar nggak? Nah, mantap. Dengar? Ya. Apa pertanyaannya Kanza? Pernah kesusahan ngajar nggak? Kalau muridnya nggak ngerti-ngerti gitu. Iya, memang itu tugas paling berat ya, karena guru itu seperti seorang petani, ya, seperti seorang petani. Katanya apa namanya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro kan nama sekolahnya namanya Taman Siswa ya, taman ya, seperti taman. Anak-anak itu seperti tanaman gitu ya. Nah, yang bisa membuat berbuah siapa? Tomat, tanaman tomat, berbuah tomat gitu ya. Kan tomat pohonnya sendiri. Petaninya tidak bisa memaksa pohonnya berbuah tomat ya. Lalu pohon cabai berbuah cabai, tidak bisa. Yang bisa membuat tanamannya berbuah tomat, berbuah cabai, pisang, berbuah pisang, ya harus tanamannya sendiri. Artinya apa? Anak-anak yang bisa menjadi pandai bukan gurunya yang bisa membuat pandai, tetapi anak-anak sendiri. Ya, jadi kalau tugasnya guru, kalau Pak Iwan muridnya tidak bisa, ya artinya seperti tadi petani itu kenapa kok pohonnya tidak berbuah gitu ya. Jadi tidak bisa dipaksa lalu dicekokin gitu ya, dipaksa lalu ditempel buah gitu supaya ada buah. Tidak bisa. Ya harus terus tinggal diberi air paling ya, diberi air, tapi tetap yang berbuah itu pohonnya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, makasih. Nah, gitu ya. Makasih. Kalau pohon itu pohon tanaman tomat, katanya Ki Hajar Dewantoro, kalau tanaman tomat ya biar berbuah tomat gitu ya. Anak kalau bakatnya ingin jadi pemusik ya jangan dipaksa jadi ahli mesin gitu. Jadi jangan dipaksa kalau tanaman tomat berbuah apel, ya tidak bisa, tidak boleh ya. Biar tanaman mangga ya berbuah mangga gitu, sebaik-baiknya gitu ya. Kalau yang memang tanaman cabai sepedas-pedasnya gitu ya. Oke, makasih. Sama-sama. Om Arfi di mute. Ya, oh iya. Itu Kanza memang bapaknya suka nanam-nanam, Om. Nah, Nanam bibit durian juga itu. Sekarang ya. sudah Jambi. Ya. Kalau pohon durian tidak bisa berharap nanti buahnya pisang atau pepaya ya. Oke. Gi, ada pertanyaan. Masih boleh nambah ya, Om ya? Masih ada waktu Boleh. ya. Ini ada Gi dan Hazik lagi nih. Silakan Gi. Ini nggak bagus. Ini nggak usah pakai virtual background. Jangan kelamaan. Ya Gi, silakan Gi. Oke. Halo Om. Halo. Om, gimana sih ceritanya Om bisa jadi diplomat pendidikan di India? Oh, iya. Om memang suka pendidikan. Om suka suka memperhatikan
bagaimana pendidikan dari negara-negara itu gitu ya. Termasuk teman-teman kita yang berada di daerah-daerah terpencil. Ada yang di pulau-pulau itu ya, pulau-pulau kecil di jauh gitu ya. Yang mereka tidak punya sekolah ya, atau ada sekolah tidak ada gurunya, atau gurunya hanya satu ya. Ada yang di gunung-gunung di pegunungan Jayawijaya Papua sana ya. Nah, hal seperti itu Om tertarik gitu. Bagaimana menyediakan pendidikan untuk daerah-daerah seperti itu. Demikian juga untuk di negara-negara di Asia banyak yang seperti itu juga. Bukan hanya Indonesia, termasuk India, Bhutan ya. Yang di bukit-bukit di Himalaya itu banyak yang anak-anak tidak punya kesempatan memperoleh guru yang baik gitu. Nah, untuk memikirkan seperti itu, Iwan tertarik gitu, mencari cara bagaimana agar anak-anak itu yang di desa belajarnya sama efeknya, sama bagusnya dengan yang di perkotaan, ya. Menjawab, Gi? Oke. Terjawab, Om. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Hazik. Setelah itu kita minta. Ya, Hazik, silakan Hazik. Ini apa ya? Tunggu Om lagi mikir. Itu ada pertanyaan dari ortunya Hazen ya? Iya. Ya, yang itu tadi kecintaan pada matematika itu Om. Iya, ini karena rajin berlatih, kecintaan atau bakat gitu ya. Ya. Ya mungkin gabungan semua ya, gabungan semua. Tetapi sangat berbeda zaman sekarang dengan zaman dahulu ya. Zaman dahulu. Gimana caranya untuk rajin belajar gitu? Iya, ya bermain. Kalau bisa membuat belajar menjadi bermain, nanti ya kita orang lain bilang rajin, tapi kita tidak ya. Kalau main video game, kalau terus-terusan tidak ada yang bilang rajin ya. Kalau menari terus-terusan tidak ada yang bilang rajin. Karena kita menyukai ya, gitu ya. Jadi kalau dari dalam diri sendiri kita mengerjakan sesuatu ya kita jadi kita suka, kita suka dan kita menjadi tidak merasa dipaksa ya. Nanti kita tidak bingung lagi dengan menunggu ayah atau ibu kita mengajar ya. Jadi kita itu. Terus lalu melanjutkan tadi yang orang tuanya Hasan, jadi gabungan ya. Jadi rajin berlatih, cinta, bakat itu semua saling bergabung ya. Tetapi sekali lagi, dahulu matematika itu untuk orang-orang yang hanya terpilih gitu ya, dianggap yang berbakat gitu ya. Tetapi sekarang tidak. Semua anak dianggap bisa bermatematika. Ya. Jadi sangat berbeda cara pandangnya zaman sekarang dengan yang dahulu. Dahulu itu kalau kalau tidak bisa bermatematika gitu, oh ya sekarang belajar di bidang apa gitu ya. Nah, sekarang tidak bisa, bidang apa yang tidak ada matematikanya. Iya. Mau tidak mau, jadi kita harus suka matematika. Gitu. Masalah jago matematika atau tidak itu urusan nanti. Tetapi itu penting ya. Bahkan astronomi juga harus ada matematikanya. Iya, bahkan Udah, terima kasih Om sudah terjawab.
Iya, Oke. terima kasih. Ya, sama-sama. Bahkan Zek. penulis sastra juga harus tahu ya Ya, bagaimana menyusun ceritanya ya ya. supaya logis, supaya meyakinkan gitu. Oke, waktu kita habis, tapi ada 2 orang yang tunjuk tangan nih Om. Belum pernah bertanya sebelumnya. Oke, silakan. Dibolehkan ya? Nah, Ya, silakan Anza sama Aisyah ya. Nanti antrian kedua ya Aisyah. Udah saya tutup ya, nggak ada pertanyaan lagi karena ini udah mau maghrib. Silakan Anza. Selamat sore, Om. Selamat sore. Ini gambarnya mana ya? Gue kelihatannya. Oke Anza. Om, aku mau nanya. Kan matematika itu ada banyak. Nah, Om itu suka bidang matematika apa? Ah, Makasih. good questions. Terima kasih Om Anza. lagi suka ini geometri. Om suka ilmu ukur. Ilmu ukur. Untuk itu belajar segitiga, belajar segi empat yang seperti itu ya. Garis, ruang, dan bidang ya Om ya, nama lainnya ya. Ya, seperti itulah. Ya. Belajar. Itu Belajar. bakal belajar waktu kelas 2. Ah, ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, geometri ya. Anza cukup ya? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah. Halo Aisyah. Mute. Selamat sore Om. Ya, Selamat silakan. sore. Selamat sore. Om, aku mau tanya. Sejak kapan Om suka MTK? Sejak kapan suka matematika? Sejak SD udah suka matematika gitu ya. Rasanya dari itu mungkin Om nggak menarik ya karena dari awal sudah terpikir akan belajar apa gitu. Jadi rasanya tidak ada perubahan yang itu ya. Hanya waktu itu ya, waktu di SMA, waktu di perguruan tinggi antara mau belajar fisika atau matematika gitu ya. Oke. Nah, waktu itu yang mau belajar matematika termasuk tidak yang paling populer, tidak seperti sekarang ya. Yang mau belajar matematika sekarang itu banyak sekali. Kalau lulusan matematika sekarang itu termasuk yang paling cepat cari kerja. Iya. Karena itu tadi, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang Belum ada sekolahnya. belum ada studinya. Nah, kandidat yang paling baik yang siap untuk belajar macam-macam ya orang matematika gitu. Ya, jadi jangan jangan khawatir ya. Kalau mau belajar matematika atau bidang apapun ya, jangan sampai takut. Mau belajar filsafat, wah kenapa tidak gitu ya? Belajar aja. Mau belajar bahasa, jangan takut mau kerja apa gitu ya. Tahu Steve Jobs tidak? Tahu ya? Pernah dengar? Yang bikin Apple. Nah, ada yang tahu dia suka belajar apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Matematika. oh iya, tapi bukan itu yang dia banggakan. Dia suka belajar kaligrafi. Tahu kaligrafi? Agak susah katanya. Kaligrafi. Apa itu? Seni menulis. Seni menulis indah. Menulis indah ya, seperti tulisan buku itu tulisan-tulisan kuno itu indah kan ya. Nah, dia itu belajar tentang itu. Nah, katanya almarhum Steve Jobs itu mengatakan hal paling penting yang dia pelajari yaitu sebetulnya karena belajar tentang kaligrafi akhirnya dia memikirkan untuk membuat font komputer sama printer ya, sama printernya yang
sangat terkenal, akhirnya punya seperti sekarang ya, fontnya bagus-bagus. Itu hasil apa namanya, pemikiran dari Steve Jobs ya. Itu Oh, berarti yang jangan nyiptain khawatir. huruf Jadi sekarang itu, Hah? berarti yang Mana nyiptain Aisyah? huruf sekarang itu dia ya? Kenapa? Yang nyiptain huruf sekarang tuh dia? Huruf di komputer. Enggak, Iya. ada banyak. Ada banyak, bukan dia. Tapi dia pemula, dia yang awal. Pada saat Om Iwan belajar menggunakan komputer pada saat awal, pada saat kuliah, hurufnya jelek, hurufnya titik-titik gitu, ya. Lalu kuno, modelnya kuno, ya. Nama printernya dot matrix namanya, jadi titik-titik gitu, jelek sekali. Kalau sekarang kan bagus ya, bahkan seperti tulisan tangan juga bisa dibuat. Itu apa Bisa namanya? diedit lagi juga. Iya. Bagaimana mengetahui huruf-hurufnya? Emang apa urutannya titik-titik? Nah, Iya. itu nanti Iya, gimana cara bacanya titik-titik doang. nanti biar Om Arfi yang itu mengundang ahli komputer. Jadi setiap baca cuma lihat akhir kalimat dong. Kenapa? Jadi isinya akhir kalimat semua dong. Nanti kita cari ya ahlinya ya. Asal Ya, Ahli kaligrafi. ya boleh. beda lagi ya. Menarik. Gitu. Ya. Aneh, masa titik semua? Jadi yang menarik Tanda lagi tambah dari titik. dari Steve Jobs itu adalah anak-anak. Steve Jobs itu tidak kuliah ilmu komputer. Kok bisa? Iya, dia bukan kuliah ilmu komputer, dia bukan kuliah teknologi, tapi kuliahnya adalah seni, dia belajar politik, dia belajar filsafat. Justru dia bikin produk teknologi yang hebat. Aneh kan? Jadi jangan menganggap remeh pelajaran apapun ya. Seorang Steve Jobs yang belajarnya dulu seni, kaligrafi, politik, filsafat, tiba-tiba menjadi founder perusahaan teknologi yang besar. Gitu. Aneh. Nah, ya, yang paling penting adalah Imajinasi. Iya, imajinasi, dan itu tidak bisa dihafal. Ya. Itu dari membaca, dari mendengarkan, dari melihat bahwa kita punya imajinasi. Steve Jobs kelebihannya itu imajinasinya ya. Om Iwan, seperti biasa kita minta closing statement dari para pembicara kita. Oke. Terima kasih Om jawabannya. Habis Terima kita kasih sama-sama. terima kasih Aisyah. Ya. Habis itu kita tutup ya. Ya, baik. Jadi, Terima Oke. kasih semua. Terima kasih. Adik-adik, Tunggu closing statement dulu dari Om Iwan ya semua ya. Silakan Om. terima kasih Aku adik-adik selfie. yang sudah bergabung sore ini. Semoga semuanya dapat menemukan kesukaan belajarnya masing-masing ya. Jangan khawatir kalau bidang yang dinikmati, yang disukainya ada orang yang menganggap remeh. Jangan khawatir ya. Orang tidak tahu jalannya kita, pikiran kita ya. Jadi biarkan saja seperti orang yang suka belajar kaligrafi seperti Steve Jobs, ya mungkin waktu itu orang juga bertanya, mau jadi apa kamu belajar kaligrafi gitu ya. Ternyata dia jadi apa namanya? Founder perusahaan teknologi terbesar. Pemilik Apple. Ya. Gitu ya. Dan juga pemilik Disney, Om. Iya, Steve Jobs itu juga pemilik Disney. Pixar juga bikin Toy Story itu juga Steve Jobs. Jadi gitu ya. Ini tablet saya merek Apple. Oke. Nah, harus terima kasih itu untuk orang Pada yang Steve Jobs. belajar seni. Oke ya. Kalau saya laptopnya merek Lenovo. Oke, keren juga. Najila Oke. makan es krim. Terima kasih. Om Iwan, terima kasih banyak ya telah Selamat hadir sore, sore sama-sama. ini
bersama anak-anak di sini. Terima kasih teman-teman juga telah berpartisipasi.